Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita masuk ke sesi 6. Sesi 6 sudah mulai masuk ke implementasi di pemrograman, ya. Jadi untuk kesananya kita akan menerapkan perintah-perintah SQL itu di pemrograman web base, karena sepertinya yang ngetrend di luar itu kan web, ya, aplikasi web. Nah, makanya kita coba aplikasikan dulu yang SQL ini di basis web. Dan sudah kita tetapkan tools yang kita pakai yaitu Exam, ya. Artinya PHP murni, bukan framework, ya. Nanti frameworknya silakan. Oh, belum muncul. Ya, sebentar. Ini saya share dulu ke yang di lab. Nah, udah ya. Baik, untuk bukti akademik kita nongol dulu. Silakan nongol, lalu kita oke. Ya, hari ini everything is okay. Karena saya mengharapkan Anda baik-baik saja. Walaupun masih banyak pekerjaan atau yang lain, ya. Jangan khawatir, saya tidak akan ngasih tugas dulu. Nah, jadi Anda ini tugasnya mandiri saja, ya. Tapi suatu saat saya minta, ya Anda kumpulin. Oke, mari kita simbolkan jari kita. Ini memang simbol oke katanya. Oke. Mulutnya monyong, kalau oke tuh oke. Oh. Coba monyong semua. Oh. Oke. Nah, sip. Terima kasih. Bukti, ya, buat ini. Sekarang yang di kelas. Mana kelas? Oke dulu. Kita selfie aja, selfie. Yuk, oke. Mana oke-nya? Oke. Oh, wah, sip. Ini bukti, ya, bahwa kita ada melaksanakan. Lah, saya can di ACC. Pak Basir. Diulang lagi, Basir. Coba udah masuk belum? Nur Huda? Muhammad Nur Huda? Diulang. Coba reconnect. Kita share dulu yang barusan.
Suka lupa kalau nggak di-share. Ya, baik teman-teman, saya akan share dulu materi hari ini ya. Tuh, nggak ada lagi. Nah, hilang. Nah, oke. Sudah bisa ngelihat teman-teman di rumah? Halo? Sudah, Pak. Ada? Bisa, Ya, Pak. jadi hari ini full praktikum. Ya, bagi Anda yang halu, ya silakan. Nanti dijamin pasti bingung. Ya, usahakan Anda mencoba. Ya, ini bukan teori, tapi praktikum. Jadi hari ini persiapan, silakan aktifkan examnya. Kemudian ada sebuah teks editor. Jadi pertama exam kita nyalain. Ya. Nah, exam. Kemudian start di Apache dan MySQL. Ya, MySQL nanti akan digunakan untuk menyimpan membuat database dan menyimpan program. Apache itu lokal servernya ya. Kemudian Anda cari dulu editor, apakah mau Notepad plus boleh, Notepad biasa silakan. Ya. Ini untuk membuat coding atau baris-baris perintah. Ya. Yang hanya di HP saja silakan Anda simak, tapi nanti wajib untuk mencoba ya. Mari kita lanjutkan langkahnya. Ini sudah kan untuk mengakses phpMyAdmin. Silakan Anda aktifkan saja di browser ini atau di exam, tinggal admin aja kalau gitu ya. Supaya ngetes bahwa lokal servernya sudah jalan. Jangan sampai ada error atau bentrok. Nah, nih ya. Langkah berikutnya membuat file PHP. Nah, semua file itu harus disimpan dalam folder htdoc. Ya, kenapa harus ke sana? Karena otomatis MySQL server atau Apache-nya itu dia akan menelusuri ke sana. Jadi Anda bikin di sini nama foldernya. Contoh akademik. Karena kita akan membuat sebuah pengolahan data yang mengenai akademik. Ini foldernya bebas apa saja sebetulnya ya, tergantung kasus. Nanti semua kelompok akan diundi hari ini untuk membuat aplikasi implementasi SQL-nya sesuai masing-masing, kasus masing-masing. Ini yang UTS kemarin aja. Waktu database dulu ya, kita uji lagi diundi lagi. Nah, jadi seperti ini ya, Anda masuk ke htdoc,
ke file apa namanya instalasi di mana examnya disimpan, kemudian di htdoc Anda bikin semua file tersebut. Ya. Mari kita praktekkan langsung. Jadi masuk ke Explorer, di C, exam, htdoc. Nah, saya di sini sudah banyak aplikasi, tapi karena kita hari ini akan membuat file akademik, ya, maka kita bikin folder baru, namanya akademik. Mau huruf besar, huruf kecil sama saja, ya, nggak masalah. Oke, ini akademik. Kalau misalkan Anda mau berlatih akademik 1, akademik 2, akademik 3, mah enggak. Ya, enggak masalah. Nah, berikutnya ngapain? Setelah membuat file folder akademik, langkah berikutnya yaitu membuat file-file PHP. File-file PHP otomatis kalau kita ingin langsung mengeksekusi sebuah file, itu namanya harus index.php. Jadi index PHP itu otomatis akan dijalankan. Tapi kalau namanya lain, berarti Anda harus menuliskan nama file.php-nya. Ya, misalkan localhost _akademik enter, itu otomatis si server akan masuk ke file htdoc dan mengeksekusi file index. Paham nggak sampai sini? Nah, bahan percobaan dan praktikum itu ada di modul sesi 6. Kerjakan tutorial CRUD dari part 1 sampai part 4. Jadi kita CRUD ya, create, read, update, delete. Oke, ini modul untuk praktikumnya. Ya, mari kita rajin belajar ya. Jangan lelah karena Anda tidak tahan untuk menanggung perihnya kebodohan. Ya. Ini sebuah quotes. Mari kita cek dulu modul 1, part 1-nya. Nah ini nih, membuat tabel database. Nah ini sebetulnya sudah saya buka, ada yang sudah pernah baca atau baru buka sekarang? Kayaknya baru buka sekarang. Ya, karena PHP kita yang dipakai ada PHP 5 ke atas, ya versinya apalagi yang terbaru kan versi 8, maka untuk eksekusi MySQL-nya ada I-nya, MySQL I. I itu invention. Ya, fitur terbaru dari MySQL. Ini lebih cepat dan lebih aman katanya daripada MySQL. Jadi perintah MySQL, ya. Nah, langkah kerjanya apa? Tadi kan sudah ya, buka file. Oh, ini bikin dulu. Ingat, kalau tadi yang kita bikin di file Explorer adalah folder akademik di htdoc ya, itu artinya tempat menyimpan file-file. Tapi kalau di sini kita harus membuat database-nya yang akan kita olah. Namanya seragamkan saja akademik ya. Berarti kita masuk ke PHP MyAdmin. Yuk, silakan masuk ke PHP MyAdmin. Kemudian klik New, Create Database Academic. Create. Dah. Kalau Anda mau masuk ke mana? Ke command line, MySQL, -u, -root, -u root, -h, localhost, enter, mangga. Lalu mengeksekusi file teks, silahkan. Nah, sudah saya kasih tahu kan bagaimana cara membuat database di command line.
ya, satu persatu, baris per baris, atau langsung membuat pakai PHP MyAdmin, pakai file text dulu ya, yang Anda rinci, kemudian baru membuat pakai PHP MyAdmin. Nah, sekarang kita pakai PHP MyAdmin. Buka lagi database-nya akademik sudah. Kemudian pada kolomnya buat field ID, nama, NIM, dan alamat. Nah, pertanyaannya, ID, nama, NIM, dan alamat ini apa? Ya, tabel. Ya, berarti setelah bikin database, Anda buat sebuah tabel dengan nama mahasiswa. Ya, di PHP MyAdmin aja ya, biar kelihatan. Nah, di klik akademiknya, kemudian create tabel namanya mahasiswa. Berapa kolom sih? Coba 1, 2, 3, 4. Oh, pas 4 ya. 4, go. Nah, sudah muncul. Apa saja? Nama fieldnya supaya seragam sesuai modul, ikuti dulu namanya kayak begini ya. Kecuali Anda yakin, oh ini ID mahasiswa atau NPM atau NIM, apa terserah. Kalau ini pakainya ID, nama, NIM, dan alamat. Oh. Ya, ID integer di sini primary. Nama varchar 50, NIM INT. Saya Nah ini nih. Tabel mahasiswa, pada tabel mahasiswa CRUD MyKLI ya, ID-nya dibuat tipe INT, ini nanti supaya otomatis lah ya. Ini ID-nya. Kemudian nama varchar 50 NPM bertipe integer, dianggapnya ini mestinya sih kalau saya lebih cenderung ke ini ya, ke teks, karena nggak bakalan dihitung. Ya, kemudian alamat tipenya teks ya, primary key, dan centang auto increment. Nah, ID ini otomatis akan dibuat oleh MySQL-nya supaya menjadi primary key yang ID-nya otomatis berputar ya, sendiri, ditambahkan sendiri. Oke, sampai sini bisa diikuti. ID integer, di sininya primary, auto increment-nya, oh ini oke dulu ya, go, kemudian auto increment contreng. Jadi nanti otomatis di tabel mahasiswa akan dibuat sebuah primary key otomatis. ID, kemudian apa? Nama varchar ini. Nama varchar 50. Varchar. Kalau misalkan nama itu yang di ID nama itu beda-bedanya nggak aneh. Biasanya yang ID nama itu huruf beda-bedanya nggak aneh. Nggak ngaruh. Bebas. Cuma kalau saya mengikuti dulu tipe modul aja ya, biar nanti tidak pusing. Oke, teman-teman di rumah sudah? Ini halo semua enggak? Kalau halo ikutin aja dulu ya. Nama, NIM, ingat kalau mau NPM boleh, tapi kesananya jadi NPM. Ya. Nanti dia kalau yang sudah masuk input nanti ID selanjutnya nggak usah input lagi. Betul. Ya, supaya kita tidak capek-capek ngisi. Karena sebetulnya di semua tabel itu harus ada primary key. Ya.
Kalau saya mau mengubah NIM menjadi varchar karena integer akan dihitung, tapi ini nggak akan dihitung. 7 aja. Sini, Mbak Neneng. Alamat teks ya. Kalau alamat teks supaya nanti bisa panjang. Iya. Jadi kata iya sebenarnya atas. Kemarin tadi saya bilang Pak, ada pertanyaan udah saya bingung. Ya udah coba tanyain dulu Pak. Saya. Ini yang beasiswa, yang non beasiswanya mana? Ini yang non beasiswa. Udah. So, nah, di apa periksakan lagi tempatnya. Ya. Serang Pak. Ya. Setelah itu langsung save. Ya, selesai. Isi data jangan, ya nanti ya, ngisi datanya nanti. Nah, sampai di sini kita telah membuat tabel mahasiswa dan Anda bisa nyoba membuat tabelnya pakai insert, boleh saja. Oh, berarti ini nyoba dulu, benar enggak gitu ya. Bolehlah kita coba dulu pakai perintah insert. Nah, di sini. Ingat, ini nggak usah diisi ya. Karena udah auto increment, biarkan aja. Paling namanya misalkan Gita Wulandari. NIM-nya 1941007, alamatnya Jalan Kiara Condong. Nomor 1 Bandung. Ya, ini mah hanya kita ngecek aja masuk nggak gitu. Oh, udah ternyata ya. Nah, ini perintah SQL-nya. Kalau ingin benar atau tidaknya, mari kita lihat di perintah browse. Sudah masuk apa belum? Nih, sudah. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan enggak? Yang di rumah? Bisa? Sampai sini bisa? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Coba ada berapa orang yang pegang komputer di rumah? Ini ada 28 orang nih. Semua 28 orang? Oke. Rizky awal pakai komputer. Oke. Siapa lagi? Yuda, Neo, Fadil. Ya, oke. Salman, semuanya pakai ya. Sip. Audia. Nah, yang lain gimana ini yang lain? Ya, sudah. Simak dulu ya. Nah, ini bagaimana sekarang caranya menghubungkan PHP dengan database dengan menggunakan MySQLi. Ingat, semua pengelolaan database itu pasti harus diaktifkan dulu ya. Kalau Anda masuk di command line kan dulu perintahnya adalah MySQL min urut min h localhost. Nah, kalau sekarang kita akan menghubungkan semua perintah itu di dalam sebuah pemrograman ya. Kita sudah membuat folder namanya akademik, kemudian membuat CRUD dengan menampilkan data. Yang pertama kita bikin dulu file koneksi PHP. Perintahnya begini ya. Ini tinggal dihafal saja. Kalau Anda mau mengetes kemampuan ya Anda ketik. Tapi kalau pengen cepat ya copy. Kopas. Ya. Tapi yang penting Anda harus tahu tuh. Nama filenya harus koneksi kan. Terus disimpannya nanti di mana nih?
Di htdoc akademik ya, jangan di MySQL data akademik, jangan. Tapi tempatnya adalah di htdoc akademik. Namanya koneksi PHP. Nah, semua perintahnya harus seperti ini. Jadi biar cepat copy dulu aja, Ctrl C. Masuk ke editor, lalu paste. Tapi begitu dipaste, nah panjang ya. Nah, ini artinya harus kita atur karena Anda bagus berarti. Nah, ini kita atur dulu karena kalau satu baris gini Anda pusing kalau ada salah nanti. Jadi Anda silakan dibetulkan saja dulu ya. Nah, di sini ada garis-garis, spasi-spasi itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah gini. Jadi artinya begini nih teman-teman ya. Yang pertama ini adalah kode bahwa program ini ditulis dengan bahasa PHP. Yang kedua kita membuat sebuah variabel. Variabel itu adalah tempat ya yang digunakan di memori untuk menyimpan sebuah data. Dolar koneksi, ini harus pakai dolar ya. Sama dengan MySQL connect tuh. Kalau di root kita kan cukup menuliskan MySQL spasi ya. Nanti min-u root. Tapi kalau di sini kurung buka, nih. Tuliskan parameter pertamanya localhost, parameter keduanya root, parameter ketiganya ini adalah password. Password ya, hanya karena tidak diisi passwordnya berarti dikosongkan, tanda petik aja. Jangan pakai spasi ya, nol aja. Baru database-nya. Ingat database-nya di sini akademik. Kalau nanti Anda ganti lagi berarti database yang lain. Yang jelas untuk koneksi itu perintahnya kayak gini. Ya, kemudian kita ngasih tahu ke server, cek dulu koneksinya apakah error atau tidak. Kalau if MySQL connect error, ini error itu maksudnya sebuah fungsi, hasilnya true atau false. Kalau koneksinya ada error, maka tuliskan pesan koneksi database gagal. Errornya sekian. Kalau tidak ya langsung. Di sini sebetulnya bisa ngasih perintah ya, database oke misalnya. Silakan kita save dulu. Ini file, save as. Di mana nyimpennya? C dulu, masuk C. Exam, htdoc, akademik. Tuliskan di sini namanya. Ya kita pakai PHP ya. Mana PHP? Ada di bawah. Nah ini PHP. Ya, jadi tuliskan di sini namanya koneksi. Save. Ya. File koneksi sudah kita bikin. Ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Buka modulnya lagi. Nah, setelah membuat koneksi, selanjutnya file PHP yang bertugas untuk menampilkan data mahasiswa dari database dengan MySQL. Jadi kita akan membuat sebuah file baru. Kenapa namanya index? Karena file ini yang akan dijalankan pertama kali. Ya. Kita akan membuat sebuah file ya, CRUD data mahasiswa seperti ini. Ya, nanti Anda akan membuat filenya tuh agak panjang. Harus ada seperti ini. Ya, mari kita coba dulu saja ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang penting Anda
Ini di copy dulu sedikit demi sedikit. Ini kan perintah apa pemrograman web kan sudah ya? Anda sudah belajar belum? Pemrograman web? Lagi ya, berarti berbarengan ya. Di sini apa? Ctrl N ya. Kalau di apa? Di Notepad Plus Ctrl N, Ctrl V. Ini kenapa nggak ke bawah ya? Saya biar cepat ngambilnya yang dari aslinya. Males ngebawah-bawahin. Kalau Anda silakan rapihkan sendiri dulu ya. Coba Anda kopas aja dulu, nanti saya jelaskan. Cara membuat CRUD PHP part 1. Oke, ini. Iya. Nah, ini kan copy. Sini. Oh. Jadi kita males-malesan ngoding, makanya ngopi ya. Malas ngoding, jadi ngopi. Coba kopas saja dulu, kita ini modelnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Kok dari sini sih, sorry. Ah, dari sini. Copy, C. Atas beres tuh. Ya. Nah, saya ada penjelasan di sini ya. Mari kita lihat dulu. Di file index ini ada perintah HTML dulu ya. Kalau HTML kan Anda sudah dijelasin ya, saya nggak usah ngejelasin lagi karena di sini saya menjelaskannya bagaimana implementasi basis datanya. Nah, coba Anda ada melintah di baris 10 nih. Ada tulisan A hyperlink reference tambah titik PHP. Artinya kita akan membuat sebuah file menambah. Ya. Di sini ada table. Nih, sampai table di sini ya. Jadi nanti kita akan ada nomor urut, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, alamatnya apa, lalu pilihannya apa. Coba perhatikan di baris 21-22. Ini ada sebuah perintah PHP yang mengincludekan. Include itu artinya termasuk ya. Kita mengambil data program lain supaya dieksekusi di sini. Sengaja kita memisahkan ya, sebetulnya kalau tidak ada perintah ini pun nggak masalah, tapi perintah koneksinya harus ditulis di situ. Sedangkan nanti di tempat lain mungkin ada koneksi lagi perlu, makanya kita cukup membuat seperti ini. Paham sampai sini? Paham ya? Kemudian ini ada nomor urut, dikasih variabel 1 dulu, kemudian coba cek di di baris 24 nih. Di baris 24 kita menyimpan sebuah variabel data. Tuh, coba perhatikan di sini. Ada sebuah fungsi MySQL query. Query itu artinya menjalankan file SQL yang akan kita berikan. Nah, di MySQL di parameter pertama kita koneksikan dulu database-nya. Kemudian koma, nah sebetulnya perintahnya adalah ini. Kan gampangnya di dengan ukur select bintang pro mahasiswa enter keluar gitu ya. Nah, kalau di pemrograman PHP ini perintah implementasi CRUD-nya itu apa kalau di sini menampilkannya harus di
masukkan ke dalam sebuah variabel dan memakai fungsi MySQLi query. Kemudian di sini ada while, ya while sampai sini, sampai terakhir, sampai sini. Nah, sampai sini, maaf. Nah, di blok 25 sampai 39 ini adalah memberikan sebuah perintah untuk membaca data yang ada di tabel mahasiswa dari awal sampai akhir. Pak, pernah perintah nakieu, ya itu bahasa PHP-nya begini. Ya, sebetulnya kita memberikan perintah select bintang pro mahasiswa enter itu adalah perintah untuk melooping data. Jadi si komputer sebenarnya bacanya hiji-hiji. Udah gitu jalankan terus eta, terusnya muter sampai datanya habis. Cuman kecepatannya sepersekian detik ya, data 1000 mungkin cepet ya. Nah, di sini ada while. Nah, ini ada sebuah variabel data ya. Kalau di sini data ini D saja, MySQL fetch array data. Biarkan saja, ini maksudnya selama data itu masih ada, maka tampilkan nomor urut, tampilkan nama, tampilkan NIM, tampilkan alamat. Kemudian di sebelah kanannya nanti ada dua perintah. Mau mengedit atau mau menghapus. Ya. Dan ditutup perintah while-nya di sini. Salam. Ya, kemudian selesai. Nah, ini perintahnya yang dibuat dengan program editor ya. Silakan, saya sudah membuat nih file editornya. Untuk sementara kopas saja dulu, nih cing kopas wae salah tuh gitu. Kok mau ngetik di awal. Ini kan di bujang enggalnya ya, saya hanya sebetulnya nih bagian saya itu ini nih. Select, kemudian bagaimana menampilkan datanya, ya, kemudian bagaimana cara mengedit, bagaimana cara menghapus. Ini kita simpan, jangan lupa file save as, tadi namanya apa? Index. Berarti disimpannya di file, di apa? Jangan lupa, jangan kemana wae nyimpannya ya, harus dalam folder yang sama. Nah, tadi kan ini koneksi, ini berarti index.php. Index save. Dah, selesai. Kita coba dulu, file ini sudah ada ya. Mari kita masuk ke browser, lalu bikin sebuah window baru, tuliskan localhost garis miring akademik ya, akademik kan, enter. Tuh ayah cing, saya berhasil. Saya akan cek satu-satu, kopas wae salah tuh. Mari kita cek dulu teman-teman yang di rumah ya. Saya stop dulu presenternya. Ayo, giliran saya ngecek Anda. Kalau Anda mengikuti apa yang diperintahkan, pasti hasilnya benar. Wah, nanti. Cingkling tambah. Baik. Terus, edit. Saya hapus. Kalau kamu nanti bikin 3 kali. Anak, jalan. Yang sudah jalan, langsung kerjakan file, tambah, edit, hapus. Nah, kalau salah. Oh iya, kamu PM atau naon? Ya, jangan lamun PM, oke.
Oke, yang di lab sudah berhasil. Saya cek yang di rumah sekarang. Fadil Ramadan, gimana? Udah, Pak. Udah, coba lihat. Share. Ini harus diyakinkan ya. Hari ini saya cek satu-satu nih. Yang nggak bisa, Anda wajib mencoba nanti. Silakan Fadil di share. Minimal yang koneksi dan tambah apa tadi, menampilkan saja yang select bintang. Mana Fadil? Udah? Share? Bisa? Bentar, Pak. Mana? Jalan? Kok lama? Nggak bisa di-share, Pak. Bisa di-share. Kamu screenshot, simpan di WA. Tulis Fadil, gitu ya. Rizky Awal. Ya, Pak. Mana? Hasilnya. Coba share. Oke, masih ada error. Kamu counter salah nulis connect kan? Aku bisa, Pak. Ya, coba benerin dulu. Ini aku bisa, Pak. Ya, oke. Share aja lah. Lupa di ini. Fadil udah? Kenapa Fadil? Fadil. Nah, ini coba Pak. lihat. Oke, Fadil tuh udah ada 2 data ya. Sip. Mantap. So, kamu tinggal tambah data, edit, hapus. Langsung maju aja. Selesaikan hari ini. Udah, Pak. Udah beres semua? Tambah ya. Udah. Semua. Kembali, edit. Udah. Hapus. Hapus ya. Berarti kamu luar biasa ya, sudah dikerjakan dari kemarin. Boleh di-update namanya, jangan malas ngoding, tapi rajin ngoding. Reksadana. Kamu halu apa ngerjain? Ngerjain Pak, tapi kalau buat ini di HP Pak, paling video belakang. Ya, sudah. Nanti kamu screenshot hasilnya. Oh gini Pak. Wajib ya. Kelihatan Pak. Sok, gedein. Kamu bisa share nggak? Oh ya, mantap. Nggak bisa Pak, soalnya kan di HP. Ya, sudah. Yang jadi penting sorot aja, kayak Reksa ya, begitu. Nggak apa-apa, yang penting ada bukti. Siap, Adrian Fernanda. Adri, beres kamu? Lagi, Pak. Mana coba? Tapi nggak di komputer, lagi di HP. Ya, sok sorotkeun. Bentar, Pak. Videokeun. Lain ka dia tuh kamu teh, Adri. Ini Pak lagi ada ngebahas sama temen dulu, ada perlu ini Pak, makanya nggak ke kampus hari ini. Biasanya mah ke kampus. Twitter mah kudu nomor wahid atuh. Enggak sih. Iya Pak. Nanti Pak paling di screenshot aja Pak. Ya, screenshot.
Ya, siap. Albi, Lagi pakai HP, Pak. di HP. Sok, sorotkeun. Hah? Kamu di depan komputer nggak? Enggak, Pak. Kamu halu berarti. Ngawang-wang lagi ka dia tuh. Nggak ada Ada kerjaan motor. sama si Adrian. Ya udah, kamu nyusul, Bil, ya. Nugraha, Dari Pak, bisa? nggak Apa halu? ada laptop komputernya Pak. Mana coba lihat. Bisa sharing? Nggak bisa Pak di HP. Di HP pakai ini. Oh, kamu halu juga, halu? Ya Pak, nggak ada. Ya sudah, ya piduiteun. Yang halu asal ada piduiteun teu naon. Yuda, Ya Pak, mana kamu kerjaannya? ini Pak. Coba di-share. Saya. Mana? Ini Pak. Wih, mantap. Coba kamu udah semua kayaknya ya? Tambah mahasiswa udah jadi, sok. Nggak bisa Pak. Ya, sok. Ya, langsung kerjain juga. Siap. Beresin. Mantap. Yuda, udah. Sekarang ke ini dulu. Bidadari. Salma. Mana Salma? Iya Bapak, aku lagi gak di laptop, gak di depan laptop. Berarti kamu halu. Ya, piduiteun. Nanti dicoba dah Bapak. Ya. Farhan. Ya, Pak. Kamu halu apa ngerjain? Halo, Pak. Nanti Halo. dicobain nanti. Ya. Muhammad Rifki. Ya Pak. Ki, Ya Pak. kamu halu? Halo Pak. Halu. Ya, piduiteun. Alvin. Vin. Kemana si Alvin? Wah, si Alvin kemana ya? Kamu hadir hungkul. Halo, berarti. Desi Roflah. Ya Pak, Desi, kamu Ya, halo? lagi nggak di depan laptop Bapak, tapi nanti dicobain. Tadi udah perhatiin. Piduiteun. Ya udah, Neo. Iya Pak. Sampai absen ini. Ya. Kamu halo? Enggak Pak. Mana sok share? Sebentar Pak. Ini Pak. Ya. Eh. Oke, coba klik tambah mahasiswa udah belum? Belum Pak. Oh belum. Ya sok, lanjut. Neo, bagus. Oke, setelah Neo, Septianugraha. Septianugraha ya. Septianugraha. Halo. Yuga. Halo Pak. Salman Abdul Salam. Man, kamu halo enggak? Enggak, Pak. Ya udah.
Ya, Pak. Oh, mau sharing, sok. Mana? Kamu ngerjain? Jadi dong, Pak. Oh, cobain. Mana lihat. Wes, mantap sama. Mana, man? Weh, sudah sampai tambah kamu. Pak. Coba kembali. Wih, iya mantap. Coba tambah namamu sendiri. Tambah, coba namamu sendiri. Sama. Ada di bawah. PM. Ya, alamat. Oke, simpan. Benar. Ya iya ada. Kamu perintah apa postingnya Acan. Ya, udah. Kamu kerjain lagi. Udah maju. Rizky Awal udah, Raka Tito. Tito, kamu halo? Belum, Pak, belum. Tapi kamu ngerjain nggak? Pak, dicoba, Pak. Laptopnya lagi di bawah, Pak, soalnya. Kamu berarti sekarang lagi halo atau? Oke, Muhammad Rifki Maulana. Rifki Maulana ada? Udah tadi, Pak. Halo. Udah kamu. Nggak tambahan, Jan? Udah nambahin belum? Belum. Apa masih yang tadi? Acan. Ya sudah, Jafar Sadik. Ya, Pak. Kamu halo? Halo, Ini, apa Pak. ngerjain? Oh, ada. Sok, mana ningali? Wih, mantap. Berarti, nah itu keluar. Tadi sok tambahan. kepencet kehapus, Pak. Sok kayaknya tambahan. Ya. Sok tambah. Sok nama. Ya, terus. Nggak ada, Pak. Aku naon Error kayaknya. Coba lagi. Ayo benerin, kamu kayaknya perintah select-nya tuh. Iya, atau Pak. pada saat kamu isi data dulu satu di PHP My Admin saja, ya? Ya. Yo, pasti udah keluar, cuman datanya kamu kehapus mungkin. Nyobain. Ya, Ihsan Fadilah sudah tadi belum? Halo, Pak. Halo. Farhan Nonasih. Farhan. Udah, Pak, tadi, Pak. Udah ya? Udah nambah belum? Belum, Pak. Belum. Angga Sofi. Angga Sofi. Hadir, Pak. Hadir? Anda udah belum? Cobain. Apa halo? Masih halo berarti, oi. Angga Sofi, Albi, udah. Agus Saputra, Gus, bisa nggak Gus? Halo, Pak. Kamu halo. Besok-besok kamu datang sini. Ya, Pak. Ya, yang ketujuh, 8 itu ujian loh. Ya, sudah teman-teman. Ini adalah perintah untuk bagaimana cara kita membuat sebuah CRUD, ya, karena memang saat ini kita membuat CRUD. Jadi perintah 1, coba Anda baca-baca aja yang ada di rumah yang sekarang halu. Tugas Anda adalah baca, ya, minimal maca. Jadi nanti, oh iya teh kieu kabayang gitulah, silakan. Nah, saya ingin membahas dulu untuk di
modul kedua ya. Modul pertama tadi hanya sebetulnya menampilkan, jadi koneksi dan menampilkan di file index ya. Jadi perintah untuk menampilkan begitu di awal itu nanti file index. Ini akan kita ubah ya mulai dari login nanti mah. Kita login dulu, log out. Setelah itu baru kalau misalkan benar berarti keluar ya. Tampil, kemudian kita akan mengisi data foto. Gimana caranya? Nah, ini akan kita kerjakan nanti di sebelum UTS. UTS kadieu ya nya. Tapi sesuai data masing-masing. Kemudian buat file baru tambah. Nah, ini file tambah. Untuk menambah seperti biasa sama. Jadi ini ada sebuah perintah untuk menambah aksi. Sebetulnya kalau menambah itu kan insert nama filenya field-nya apa, into insert data into apa, gitu kan? Nah, karena kita memberikan sebuah form, jadi kalau kita menambah data ya harus melalui form, ya form itu formulir. Jadi nanti ada menginput nama, menginput NIM, menginput alamat, dan kita simpan. Yang menjadi pertanyaan kenapa ID-nya nggak ada? Ya kalau ID nggak usah diproses ya kan udah auto increment. Nah, tambah mahasiswa, kemudian aksi. Nah, tambah aksi ya. Tambah aksi ini sebetulnya yang menyimpan file SQL-nya. Nah, kita akan mengincludekan dulu dengan koneksi karena ini akan disimpan ke database-nya tadi ya. Kemudian menangkap data. Nah, data yang kita simpan dalam form itu ditampung dulu dalam variabel di file tambah aksi. Kita punya variabel nama, variabel NIM, dan variabel alamat. Kalau $post artinya ini adalah sebuah perintah PHP yang menyimpan nama, NIM, dan alamat. Tampung heula ka dieu. Setelah itu baru kita koneksikan dengan insert into mahasiswa, tuh kan? Ini sebetulnya file perintahnya nih, perintah SQL-nya ini. Sampai sini, ya. Jadi sebetulnya kita mengisi data itu perintahnya adalah insert into mahasiswa. Mahasiswa adalah tabel. Value-nya, nilainya dari mana? Yang ada di nama variabel ini, NIM dan alamat. Pak, yang di depan kok ada tanda petik ini? Ini artinya apa? Mengabaikan ID. Kalau ini kamu kelewat aja, salah pasti error. Karena parameternya harus sama ya, jadi kan 4 fieldnya. Ini field ID, field nama, NIM, dan alamat. Kalau ada yang lain, koma, prodi, koma, apa, koma, jadi nambah. Di sini juga nambah. Ya. Setelah itu, kalau sudah selesai kan kembali ke halaman indeks. Kalau misalkan kembali, kita kembali ke file semula, home. Ya. Nah, ini adalah penjelasan. Ya, silakan Anda baca dulu saja. Sudah selesai part 2. Sekarang kita masuk ke part 3. Part 3. Nah, ini. Nah, part 3 yaitu update. Kalau ada data salah, kita bisa mengupdate-nya dengan membuat pemrograman dan menyimpan SQL
update atau edit ya. Kalau di sini nama filenya edit. Nah, file edit itu sama seperti di awal. Jadi kalau mengedit mahasiswa, kita tampung dulu tuh ID-nya. Karena pada saat kita mengedit, edit file yang tampil kita edit lalu simpan. Ya. Jadi sebetulnya perintah edit itu kita ambil dulu select bintang pro mahasiswa where ID sama dengan ID. Jadi ID yang ada di tampilkan data, kalau misalkan kamu ngedit posisi kursornya di Lutfi. Nah, Lutfi misalkan ID-nya nomor 5. Berarti begitu diklik dia akan mencari data yang ID-nya 5. Ya. Kita menginput sebetulnya ada tapi kita hidden. Ya. Lalu tuliskan nama, kalau diedit itu otomatis kita update. Nah, begitu disubmit, kita kemana diarahkannya? Ke file update.php atau edit aksi lah, action. Ya. Nah, update PHP-nya apa? Kita pisahkan. Jadi ada edit PHP untuk menampilkan form, lalu begitu diklik simpan, kita akan mengupdate-nya. Nah, untuk perintah update adalah di sini. Nah, ini ya, edit hapus, lalu edit. Nah, ini nih. Nah, ini sebetulnya perintah yang jadi nim itu kenapa harus pakai integer, karena ini bisa naik turun nih supaya bisa di counter ya. Nah, update itu perintahnya adalah update mahasiswa set. Sebetulnya kan perintahnya SQL-nya ini cuma satu baris. Ya, update mahasiswa set nama yang ada di nama form, NIM juga yang ada di NIM, alamat di alamat, ID-nya di ID. Ya, selesai. Nah, ini penjelasannya. Ya, begitu diedit namanya pasti berubah. Terakhir, bagaimana cara menghapus data? Ya, ke part 4. Untuk menghapus data, kita perintah SQL-nya adalah delete. Ya, nah, delete pro mahasiswa where ID sama dengan ID. Artinya kalau posisi kursor kita ada di nomor 5, berarti dia akan menghapus record di nomor 5. Perintah hapus cuma sedikit ya. Tuh, ini aja. Jadi sebetulnya ID-nya diambil dulu, lalu MySQL query, koneksinya apa, dari database-nya kan dari sini ya. Delete from mahasiswa, ini tabelnya, ini kondisinya. Kalau ada kesalahan, pasti ada perintah error. Ya. Nah, ini hapus, sudah selesai. Tinggal dihapus, data berhasil dihapus. Ini kan ada pesan hapus. Ini nggak boleh aja kalau Anda mau memberikan sebuah pesan. Ya. Nah, pesannya ada di mana nih hapus? Berarti ada di sini. Nah, hapus. Ya. Data sudah dihapus. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Ini saya tidak akan panjang dulu. Yang penting Anda targetnya hari ini adalah Anda mengerti dulu bagaimana cara membuat database ya di PHP MyAdmin, membuat folder untuk menyimpan file-file PHP-nya di folder htdoc. Kemudian
menuliskan semua file yang akan dieksekusi mulai dari koneksi database, file index.php, kemudian file menampilkan, ya kalau index itu langsung menampilkan data, kemudian turun ke bawah, ya. Bagaimana? Ini harus dicoba. Yang tidak mencoba pasti akan kesulitan, ya. Silakan Anda coba dulu semuanya ya, karena nanti kita akan membuat sebuah menu. Jadi kalau ke depan ini proyeknya adalah proyek akhir. Jadi UAS itu proyek akhir nanti. Ya. Nah, hari ini saya ingin Anda menentukan file-file kelompok. Ya, jadi latihannya nanti yang akan menjadi tugas adalah setelah ini beres, Anda modifikasi dengan, kalau ini kan masa selamat datang, misalkan kelompok berapa gitu. Ini nanti namanya ada, ya. Terus Anda boleh menyebarkan tugas, misalnya saya bikinnya tampilan, oh kamu bikinnya edit, hapus, terus digabung, ya. Gitu, teman-teman, ya. Di sini ada si purpose misalkan, ya, si purpose. Si purpose berapa? 2 kalau misalnya. Nah, kan harus login dulu nanti. Selamat datang, misalkan. Di perpustakaan, menu login. Ini apa nih, admin ya? 1, 2, 3, 4, 5, benar nggak? Password salah. Nah, password nanya, kode orang oke. Nah, seperti itu ya. Ini admin, coba admin 1, 2, 3, 4, 5. Masih salah ya? Oh, salah. Saya lupa ingat ini apa ya? Harus dicari dulu ke ini. Admin harus ke dapur. Admin 1, 2, 3. Alah. Nah, sih passwordnya teh. Admin gitu. Admin. Password salah. Bentar, ini ingat apa ya? Dulu. Nah, ini passwordnya. Nah, berarti harus ditoong ke dapur. Si purpose, mana si purpose? My bank. DB push. User. Oh, passwordnya 1, 2, 3 geningan. Passwordnya 1, 2, 3. Kembali, ini admin 1, 2, 3. Oh iya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi selamat datang, misalkan di mana? Di sini ada beranda, ada user, ya, ada anggota, ada buku, ada peminjaman. Nah, di sini ada cetak nota, pengembalian, ada laporan, dan seterusnya. Ya. Kalau udah selesai, logout. Ini adalah bagaimana cara Anda membuat sebuah aplikasi. Dari mana sumbernya? Hanya tadi ya. Kalau input gimana? Kalau hapus gimana? Kalau delete gimana? Kalau update gimana? Oke, jadi target hari ini adalah Anda menyelesaikan perintah tadi ya. Yang baik, kita tutup saja pertemuan kita hari ini ya dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.